Lionel Messi kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai belahan dunia. Baru-baru ini, Messi secara resmi mendapatkan tawaran dari klub Liga Arab Saudi Al Hilal. Menurut laporan dari pakar transfer Italia, Fabrizio Romano, Al Hilal telah mengirimkan proposal resmi kepada Messi. Dalam proposal tersebut, Al Hilal juga memberikan iming-iming gaji yang sangat tinggi kepada La Pulga. Apabila mau bergabung dengan Al Hilal, Messi akan menerima gaji sebesar 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun rupiah tiap tahunnya. Gaji tersebut bahkan jauh lebih besar dibandingkan mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Saat ini Ronaldo bermain untuk klub Liga Arab Saudi lainnya yakni Al Nassr. Selama menjadi pemain Al Nassr, Ronaldo akan menerima bayaran sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah tiap tahunnya. Masuknya tawaran dari Al Hilal menandai episode baru soal masa depan Messi di Paris Saint-Germain atau PSG. Pasalnya, Messi sampai saat ini belum menyetujui penawaran kontrak baru yang sudah diberikan oleh PSG. Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa kapten timnas Argentina itu menolak tawaran dari PSG karena masalah gaji dan proyek olahraga yang belum sesuai. Selain PSG, ada klub lain yang juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Messi, yakni Barcelona dan juga Inter Miami. Akan tetapi dari kedua tim tersebut, Inter Miami tampaknya menjadi tim yang paling tidak mungkin mendatangkan Messi. Pasalnya klub milik David Beckham itu tidak bisa memberikan penawaran yang menarik bagi Messi. Selain itu, penyerang berusia 35 tahun tersebut dikabarkan juga masih ingin bermain di kompetisi Eropa. David Beckham sendiri sebenarnya sempat menyampaikan ketertarikannya terhadap Messi. Mantan pemain sayap Manchester United tersebut juga sangat ingin merekrut Messi beserta para pemain top Eropa lainnya. Akan tetapi dengan santernya kabar soal Messi yang masih ingin bermain di kompetisi Eropa, peluang Inter Miami tentu semakin menipis. Oleh karena itu, Beckham sangat disarankan untuk undur diri dari perburuan Messi. Karim Benzema berhasil mencetak hat-trick pertamanya melawan Barcelona di El Clasico dan membawa Real Madrid lolos ke final Copa del Rey 2023. Barcelona dan Real Madrid melakoni leg kedua babak semifinal Copa del Rey di Stadion Spotify Camp Nou pada Rabu 5 April waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 53%. Selain itu, Barcelona juga mampu melepaskan 11 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Real Madrid. Adapun Real Madrid mampu meluncurkan 9 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang Barcelona. Meski tidak mendominasi penguasaan bola, Real Madrid pada akhirnya berhasil menghancurkan Barcelona di Camp Nou. Bertindak sebagai tuan rumah, Barcelona mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama baru saja dimulai. Barcelona pun sudah berhasil mendapatkan peluang matang pada menit ke-15 melalui sundulan Rafinha seusai menerima umpan silang dari Alejandro Balde. Akan tetapi sundulan Rafinha masih terlalu lemah dan berhasil ditangkap dengan baik oleh Thibaut Courtois. Seusai mencatatkan shot on target pertama mereka, Barcelona belum bisa lagi membahayakan gawang Real Madrid. Begitu juga dengan Real Madrid hingga laga berjalan 30 menit di babak pertama, Los Blancos belum mampu mencatatkan satu shot on target pun ke gawang Barcelona.
Satu-satunya peluang Real Madrid yang tercipta adalah tendangan Luka Modric dari luar kotak penalti pada menit ke-24. Real Madrid baru bisa melepaskan shot on target pada menit ke-33 berkat aksi Karim Benzema. Menerima umpan silang dari Toni Kroos, Benzema melepaskan tendangan kaki kanan dari sudut sempit di dalam kotak penalti. Sial bagi Real Madrid, tendangan Benzema masih terlalu lemah dan mampu ditangkap dengan baik oleh Ter Stegen. Barcelona dan Real Madrid cenderung bermain aman sepanjang babak pertama. Pertandingan banyak terhenti karena para pemain dari kedua tim sering melakukan pelanggaran dan bola keluar lapangan. Namun momentum itu justru datang kepada Real Madrid saat laga sudah memasuki injury time pada babak pertama. Gawang Los Blancos awalnya terancam lebih dulu lewat tendangan kaki kiri Robert Lewandowski dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan silang dari Alejandro Balde. Sial bagi Barcelona, Thibaut Courtois tampil hebat dan mampu menepis tendangan Lewandowski tersebut. Real Madrid pun lantas melancarkan serangan balik ke lini pertahanan Blaugrana dengan sangat cepat. Vinicius Junior kemudian mengirimkan umpan terobos kepada Karim Benzema yang berada di sisi kiri kotak penalti Barcelona. Alih-alih menendang bola, Benzema justru mengembalikan bola kepada Vinicius dan tidak terjaga di tengah kotak penalti Barcelona. Winger asal Brasil tersebut kemudian melepaskan tendangan kaki kanan yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Ter Stegen. Bola pun masuk dengan nyaman ke dalam jala gawang Ter Stegen dan membuat anak-anak asuh Carlo untuk sementara unggul 1-0. Gol Vinicius tersebut sekaligus membuat tim tamu menutup babak pertama dengan keunggulan 1 gol atas tuan rumah. Di babak kedua, Real Madrid langsung tancap gas saat peluit tanda mulai pertandingan baru saja ditiup. Hasilnya, Karim Benzema berhasil mencetak 2 gol, gol kedua Real Madrid pada pertandingan kali ini. Los Blancos semakin menjadi-jadi setelah mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-58. Wasit Juan Martinez memberikan hadiah penalti kepada Real Madrid setelah Vinicius Junior dijatuhkan di dalam kotak terlalang oleh Frank Kessie. Benzema berhasil menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik dan membawa Real Madrid unggul 3-0. Meski sudah unggul 3 gol, Real Madrid tidak mengendurkan serangan ke lini pertahanan Barcelona. Hasilnya Marco Asensio hampir mencetak gol lagi untuk Real Madrid pada menit ke-78, memanfaatkan umpan silang dari Vinicius. Beruntung bagi Barcelona, Ter Stegen masih mampu menepis tendangan kaki kiri Asensio dari dalam kotak penalti. Akan tetapi 3 menit kemudian Real Madrid berhasil mencetak gol lagi melalui sang kapten Karim Benzema. Benzema sukses memperdaya Ter Stegen setelah menerima umpan terobos dari Vinicius. Dengan gol tersebut, Benzema berhasil mencetak hat-trick pertamanya melawan Barcelona dalam 43 penampilan. Selain itu, hat-trick ini adalah yang kedua kalinya secara beruntun di berbagai kompetisi bagi ex-penyerang Olimpik layan tersebut. Sebelumnya, Benzema juga mampu mencetak hat-trick dalam kemenangan 6-0 Real Madrid atas Real Valladolid di ajang Liga Spanyol pada 2022-2023. Benzema sukses memperdaya Ter Stegen setelah menerima umpan terobos dari Vinicius. Dengan gol tersebut, pelatih timnas U22 Indonesia Indra Syafri akhirnya mengungkapkan 7 nama pemain timnas U20 Indonesia yang dipastikan promosi ke skuad SEA Games 2023. 2 pemain andalan yakni Marcino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuateh dipastikan masuk dalam daftar. Indra Syafri sebelumnya memang telah membocorkan bakal memanggil 7 pemain timnas U20 Indonesia untuk gabung skuad Garuda Muda. 7 pemain yang dipanggil ke timnas U22 Indonesia yakni adalah mereka bagian dari skuad Garuda Nusantara yang batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah dicoret FIFA sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu 29 Maret 2023.
Situasi ini membuat timnas U20 Indonesia dipastikan gagal tampil dalam ajang tersebut. Sebab tim Merah Putih tidak lolos dalam babak kualifikasi Piala Dunia U20 di Piala Asia U20 di Uzbekistan beberapa waktu lalu. Dengan begitu, Indra Syafri pun tak ingin menyanyiakan kesempatan ini dan memilih 7 pemain utama timnas U20 untuk promosi ke timnas U22. Pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan bahwa ada 7 pemain yang dipastikan promosi ke timnas U22. Untuk 7 nama itu ada Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Doni Tripabungkas, Ahmad Maulana, dan Hoki Caraka maksud kami. Serta tak ketinggalan ada 2 pemain andalan timnas U20 Indonesia yang saat ini tengah berkarir di luar negeri yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh. Untuk beberapa pemain seperti Hoki Caraka dan Dava dan Ahmad Maulana sudah bergabung dalam training center timnas U22 saat ini. Namun untuk beberapa pemain lainnya masih ada yang membela timnya di Liga 1 dan klub luar negeri. Lebih lanjut saat ditanya terkait apakah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh bisa bergabung dengan skuad SEA Games dalam waktu dekat, pelatih berusia 60 tahun tersebut enggan berbicara banyak. Ia hanya menunjuk manajer Timnas Indonesia Sumarji yang berada di sampingnya terkait pemain yang bermain di luar negeri. Sementara itu manajer Timnas U22 Indonesia Sumarji pun mengatakan bahwa PSSI telah bersurat ke klub Marcelino Ferdinand hingga Elkan Bagot. Dengan demikian, bisa dipastikan PSSI telah bersurat ke klub Marcelino, yakni klub kasta kedua Belgia KMS Kadensi. Setelah itu ke klub Ronaldo Kuateh Liga Turki, Bodrumspor, tim Pratama, dan Elkan Bagot. Sumarji mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada pemain yang bergabung dengan timnas U22 Indonesia. Hanya saja ia tak menyebutkan siapa pemain yang berkarir di luar negeri yang akan bergabung dengan timnas U22 Indonesia. Namun Sumarji hanya membeberkan bahwa untuk Ronaldo Kuateh dan Elkan Bagot masih terus dijalin komunikasinya. Khususnya Elkan Bagot yang memang saat ini masih aktif bermain di klub kasta ketiga Liga Inggris. Menurut Sumarji ini juga tak akan mudah karena ajang SEA Games 2023 bukan bagian dari agenda FIFA, sehingga klub tak memiliki kewajiban untuk melepas pemain ke timnas U22 Indonesia. Sementara itu untuk SEA Games sendiri bakal berlangsung pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Akan tetapi untuk cabang olahraga sepak bola akan memulai lebih dahulu tanding pada 29 April 2023. Membedah peluang timnas Indonesia U22 untuk bisa meraih medali emas di cabur sepak bola putra SEA Games 2023 mendatang. Perhelatan SEA Games 2023 yang akan berlangsung di Kamboja memang menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi Indonesia terutama cabur sepak bola putra. Bagaimana tidak sudah cukup lama rasanya bagi cabur sepak bola Indonesia tak bisa menangkan medali emas di ajang sekelas SEA Games. Tercatat sudah hampir 32 tahun lamanya cabur yang menjadi favorit banyak orang itu tak kunjung mampu meraih medali emas di SEA Games. Indonesia terakhir kali mampu meraih medali emas cabur sepak bola putra tepatnya pada edisi SEA Games tahun 1991 silam. Sejak tahun tersebut berbagai perjuangan timnas Indonesia untuk meraih medali emas selalu berujung kegagalan serta kekecewaan. Kini SEA Games 2023 menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bisa mengakhiri paceklik medali emas tersebut di cabur sepak bola. Jika melihat peluang medali emas di SEA Games 2023 nyatanya terbuka lebar, apalagi hasil undian terasa menguntungkan bagi Indonesia di SEA Games 2023 khususnya cabur sepak bola. Berdasarkan hasil drawing SEA Games 2023 cabur sepak bola putra, Indonesia dipastikan akan menghuni grup A. Menariknya Indonesia tak akan bertemu dengan para raksasa seperti Vietnam dan Thailand di babak penyisihan grup. Bahkan Indonesia juga tak bertemu dengan Malaysia di babak penyisihan grup edisi SEA Games kali ini. Indonesia hanya akan bertemu lawan seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste di grup A. Di atas kertas, peluang Indonesia untuk bisa menjadi juara grup sekaligus lolos ke semifinal tampaknya akan berjalan mulus. Ujian sebenarnya Indonesia baru akan menghadapi pada partai semifinal di mana Vietnam, Thailand, dan Malaysia berpeluang menjadi lawan di fase tersebut. Jika mampu melewati hadangan semifinal, ujian lebih berat tentu akan dihadapi Indonesia di partai puncak.
Faktor mental dan kenangan buruk setiap kali berlaga pada laga final tentu menjadi hal yang besar yang harus diatasi Garuda Muda jika tembus ke partai puncak. Seandainya mampu melewati berbagai ujian tersebut, peluang Indonesia untuk meraih medali emas terbuka lebar. Jika melihat skuad Timnas Indonesia pada yang kan berlaga di SEA Games 2023, nyatanya banyak pemain yang bisa diandalkan untuk menuntaskan hal tersebut. Pemain semacam Ramadan Sananta, Beckham Putra, Witan Sulaiman, Bagas Kava, Irfan Jauhari, hingga Hernando Ari tentu akan menjadi pilar andalan utama. Di sisi lain, keberadaan Indra Syafri juga yang sudah kenyang pengalaman diharapkan bisa menuntaskan misi besar Garuda di SEA Games 2023. Keberhasilan Indra Syafri saat mengakhiri paceklik gelar juara dengan membawa Garuda Muda memenangkan gelar Piala AFF U19 pada tahun 2013 silam tentu diharapkan bisa terulang lagi di SEA Games edisi kali ini. Hanya saja memang tantangan utama yang dihadapi Indra Syafri yakni bisa meredam nyanyian lama yang kerap mengganggu mentalitas pemain Garuda Muda. Seperti diketahui dalam setiap edisi SEA Games selalu ada nyanyian lama bernada terlalu optimis bahwa Garuda pasti membawa medali emas pada awal turnamen. Sikap tersebut sebenarnya cukup bagus, namun terkadang justru menjadi bumerang terutama bagi mentalitas Garuda Muda. Hal ini mengingat sikap itu justru kerap kali menjadi beban tersendiri bagi para pemain lantaran harus wajib memenangkan medali emas. Kini hal itu menjadi tantangan bagi Indra Syafri untuk bisa benar-benar membawa Indonesia meraih prestasi terbaik di SEA Games 2023. Jika mampu mengondisikan tingginya harapan masyarakat Indonesia soal raihan medali emas, sepertinya Garuda Muda akan mampu mengakhiri paceklik tersebut. Dan itulah yang akan coba diperjuangkan oleh para punggawa Garuda Muda asuhan Indra Syafri di SEA Games 2023 mendatang. Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, berharap ada solusi soal kontingen Israel di Anok World Beach Games 2023. Anok World Beach Games bakal berlangsung di Bali pada 5 hingga 12 Agustus 2023 mendatang. Namun, Anok World Beach Games tengah menjadi polemik, sebab muncul penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Iwayan Koster menolak Israel karena mengacu kepada Konstitusi Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Luar Negeri. Berdasarkan pada konstitusi, penolakan didasarkan adanya Peraturan Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2011 soal hubungan diplomatik. Indonesia diketahui tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, terdapat juga larangan soal pengibaran atau penggunaan bendera atribut dan pengumandangan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. Raja Sabta lalu berbicara soal kemelut penolakan kepada kontingen Israel di Anok World Beach Games 2023. Okto mengaku menyayangkan munculnya polemik yang terjadi di olahraga Indonesia khususnya di Anok World Beach Games 2023. Okto mengajak semua pihak untuk menyikapinya secara dewasa karena menyangkut komitmen Indonesia terhadap dunia internasional dan kontrak dengan Anok. Ia pun menjelaskan bahwa olahraga seharusnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan persatuan. Raja Sabta mengatakan sejatinya kehadiran Israel tidak bisa ditolak dalam ajang multi-event tersebut, sebab mereka adalah member Komite Olimpiade Internasional atau IOC. NOC Indonesia adalah member IOC dan tidak boleh menolak kehadiran anggota IOC dalam setiap multi-event internasional. FIFA membatalkan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal itu disebut-sebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengajukan proposal sebagai tuan rumah pengganti selesai dicopot FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dikutip dari Bolanas Bola Sport, hanya ada 2 indikasi Indonesia tak akan menjadi tuan rumah dadakan bagi Piala Dunia U17 2023. Publik tanah air harus realistis melihat peluang Indonesia setelah FIFA kehilangan tuan rumah Piala Dunia U17 2023.
Pada Senin 3 April, FIFA resmi membatalkan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 akibat ketidaksiapan infrastruktur. Pengumuman itu terjadi hanya beberapa hari setelah FIFA menjatuhkan vonis yang sama untuk Indonesia dalam Piala Dunia U20 2023. Harapan pun menyeruak di pihak Indonesia, mengingat negara ini sudah menyiapkan infrastruktur untuk hajatan dunia. Satu hal lagi, Piala Dunia U17 juga tak akan diikuti timnas Israel yang menjadi alasan pencopotan Indonesia oleh FIFA. Piala Dunia U17 bakal dilangsungkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023 sehingga Indonesia masih memiliki waktu untuk bersiap. Sayangnya dunia tak akan semudah itu memberikan kesempatan kedua bagi Indonesia jika melihat berbagai gestur FIFA. Ada dua bukti Indonesia tak akan dipercaya FIFA untuk menggelar event sepak bola dunia. Pertama, ancaman sanksi untuk PSSI. FIFA memahami alasan Peru tak bisa memenuhi komitmen infrastruktur akibat pengalihan anggaran untuk bencana banjir. Dalam kasus Indonesia, FIFA tak mau berkompromi dengan negara yang mau menolak kedatangan salah satu anggotanya, yakni Israel. Atas pelanggaran fatal itu, FIFA menegaskan akan memberikan sanksi kepada Indonesia yang belum diketahui kapan diputuskan. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia untuk saat ini. Yang kedua, kesediaan bekerja sama dengan Peru di masa depan dan tidak dengan Indonesia. Sorotan terbesar dapat diarahkan pada kalimat terakhir FIFA kepada Peru soal pembatalan status tuan rumah. Tak ada kalimat serupa dalam pernyataan FIFA mengenai Indonesia yang bisa diartikan negara ini tak akan lagi dipertimbangkan. Alih-alih membuka peluang bekerja sama, FIFA justru akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update sport hari ini. Jangan kemana-mana setelah jeda kami masih akan menemani Anda dalam program live update seleb. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpertang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo, selamat pagi Tribuners. Live Update Sport kembali hadir di hadapan Anda edisi 6 April 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update Sport selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, masa depan Lionel Messi kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai belahan dunia. Baru-baru ini, Messi secara resmi mendapatkan tawaran dari klub Liga Arab Saudi Al Hilal. Menurut laporan dari pakar transfer Italia, Fabrizio Romano, Al Hilal telah mengirimkan proposal resmi kepada Messi. Dalam proposal tersebut, Al Hilal juga memberikan iming-iming gaji yang sangat tinggi kepada La Pulga. Apabila mau bergabung dengan Al Hilal, Messi akan menerima gaji sebesar 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun rupiah tiap tahunnya. Gaji tersebut bahkan jauh lebih besar dibandingkan mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Saat ini, Ronaldo bermain untuk klub Liga Arab Saudi lainnya, yakni Al Nassr. Selama menjadi pemain Al Nassr, Ronaldo akan menerima bayaran sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah tiap tahunnya. Masuknya tawaran dari Al Hilal menandai episode baru soal masa depan Messi di Paris Saint-Germain atau PSG. Pasalnya, Messi sampai saat ini belum menyetujui penawaran kontrak baru yang sudah diberikan oleh PSG.
Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa kapten timnas Argentina itu menolak tawaran dari PSG karena masalah gaji dan proyek olahraga yang belum sesuai. Selain PSG, ada klub lain yang juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Messi, yakni Barcelona dan juga Inter Miami. Akan tetapi dari kedua tim tersebut, Inter Miami tampaknya menjadi tim yang paling tidak mungkin mendatangkan Messi. Pasalnya klub milik David Beckham itu tidak bisa memberikan penawaran yang menarik bagi Messi. Selain itu, penyerang berusia 35 tahun tersebut dikabarkan juga masih ingin bermain di kompetisi Eropa. David Beckham sendiri sebenarnya sempat menyampaikan ketertarikannya terhadap Messi. Mantan pemain sayap Manchester United tersebut juga sangat ingin merekrut Messi beserta para pemain top Eropa lainnya. Akan tetapi dengan santernya kabar soal Messi yang masih ingin bermain di kompetisi Eropa, peluang Inter Miami tentu semakin menipis. Oleh karena itu, Beckham sangat disarankan untuk undur diri dari perburuan Messi. Karim Benzema berhasil mencetak hat-trick pertamanya melawan Barcelona di El Clasico dan membawa Real Madrid lolos ke final Copa del Rey 2022-2023. Barcelona dan Real Madrid melakoni leg kedua babak semifinal Copa del Rey di Stadion Spotify Camp Nou pada Rabu 5 April waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 53%. Selain itu, Barcelona juga mampu melepaskan 11 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Real Madrid. Adapun Real Madrid mampu meluncurkan 9 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang Barcelona. Meski tidak mendominasi penguasaan bola, Real Madrid pada akhirnya berhasil menghancurkan Barcelona di Camp Nou. Bertindak sebagai tuan rumah, Barcelona mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama baru saja dimulai. Barcelona pun sudah berhasil mendapatkan peluang matang pada menit ke-15 melalui sundulan Rafinha seusai menerima umpan silang dari Alejandro Balde. Akan tetapi sundulan Rafinha masih terlalu lemah dan berhasil ditangkap dengan baik oleh Thibaut Courtois. Seusai mencatatkan shot on target pertama mereka, Barcelona belum bisa lagi membahayakan gawang Real Madrid. Begitu juga dengan Real Madrid hingga laga berjalan 30 menit di babak pertama, Los Blancos belum mampu mencatatkan satu shot on target pun ke gawang Barcelona. Satu-satunya peluang Real Madrid yang tercipta adalah tendangan Luka Modric dari luar kotak penalti pada menit ke-24. Real Madrid baru bisa melepaskan shot on target pada menit ke-33 berkat aksi Karim Benzema. Benzema melepaskan tendangan kaki kanan dari sudut sempit di dalam kotak penalti. Sial bagi Real Madrid, tendangan Benzema masih terlalu lemah dan mampu ditangkap dengan baik oleh Ter Stegen. Barcelona dan Real Madrid cenderung bermain aman sepanjang babak pertama. Pertandingan banyak terhenti karena para pemain dari kedua tim sering melakukan pelanggaran dan bola keluar lapangan. Namun momentum itu justru datang kepada Real Madrid saat laga sudah memasuki injury time pada babak pertama. Gawang Los Blancos awalnya terancam lebih dulu lewat tendangan kaki kiri Robert Lewandowski dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan silang dari Alejandro Balde. Sial bagi Barcelona, Thibaut Courtois tampil hebat dan mampu menepis tendangan Lewandowski tersebut. Real Madrid pun lantas melancarkan